Selamat pagi, Mama. Emang ini enggak. Pagi, aku lagi ngobrol maaf ya. Udah nyambung. Beda kalau keluarga harmonis ya. Pagi-pagi lagi bincang-bincang ya, say. Soalnya anaknya mau field trip Bu, lagi membahas keuangan bayarnya. Wow, even bos Holy Cow aja masih membahas loh bagaimana manajemen keuangan. Hebat. Kita tuh selalu tahu aja Afid itu hobinya tiap malam adalah kalau kalau matiin lampu biar nggak mahal bayar listriknya. Bo, Tyson juga begitu. Lo tahu Bapak ya. itu lampu pada dimatiin. Gua bilang ini beda sama di Australia. Emang kalau di Australia kayaknya mahal banget listrik. Lu lihat kan gelap-gelap ya, Lus. Oh. Terus kalau malam pakai sensor yang kalau lewat baru hidup kan. Ya, kalau dia Sedangkan orang Indo kan tahu sendiri, kalau apalagi mak gue orang Batak, kenapa sih mati semua lampu ini jadi sesak jantung mama? Apaan sih Pak? Sesak jantung mama, apa hubungannya sama lampu dimatiin? ya kan? Embur, ya kan? Good morning, sapa-sapa dulu kali ya Mas, sapa-sapa dulu nggak sih ML pagi? Selamat pagi teman-teman, selamat datang di ML. Kemarin seru ya, Ya. kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Prita, sama Sastro juga gitu. Terus kayak gitu, senang deh gitu banyak-banyak teman-teman juga yang ngerasa nostalgia mendengarkan keseruan kita menjadi penyiar radio dulu ya kan gitu. Benar. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang penting banget kok. Asli. Jadi hari ini, Hai Jovan, good morning. Andre Bailing. Kapan-kapan Andre Bailing. Andre Bailing ini adalah salah satu anak-anakannya almarhum Olga Syaputra. Jadi nanti Andre Bailing kapan-kapan Kamel ajakin ya, sama Lucy ajakin ya untuk live ya. Dia tuh juga pejuang, Bo. Jadi berjuang dari zaman-zaman dulu ikut artis, terus udah gitu mulai masuk dunia entertainment. Bagaimana sih perjuangan ya kan untuk bisa menembus kerasnya dunia entertainment. Berat banget loh. Berat. Berat. Melani mah sampai nangis-nangis dulu mau jadi Asli. ya, Bo? Gitu. Asli. Sama. Mbak Zola datang. Mbak Zola, hari ini Mbak Zola kirim invitation ke aku ya. Hari ini buat semua yang jomblo kumpul. Karena ada Mbak Zola, beliau ini adalah global loh, say. Baru sampai dari Australia negeriku, ya kan? Global matchmaker. Yes, jadi beliau ini bertugas untuk jadi ibaratnya kalau bahasa sekarang mak comblang cenah. Yes, membantu para jombloan jomblowati. Jadi beliau ini pokoknya udah hatam kalau masalah perjomblo-jombloan dan juga jodoh-jodohan. Ini coba gue lihat ya, send invitationnya Mbak Zola. Soalnya Mbak Zola, accept. Udin, selamat pagi. Selamat pagi. Dia juga bingung TikTok soalnya. Aku gimana ngirimnya Mbak? Gue bilang, gue juga bingung. Hi, good morning. Good morning. Aku tuh gak pernah pakai TikTok, jadi tuh aku bingung ini gimana sih cara. Disinilah. Memang kita sebenarnya amat semua juga main TikTok, tapi ya udahlah ya gitu. Memperluas pasar kali di sini. Benar. Iya. By the way, terima kasih Oke. loh. Iya. Kamu kemarin masih di Sydney ya. Sekarang udah sampai ke Jakarta Masih. ya. Udah balik. Oh, udah. Udah balik. Ya, udah di Jakarta. Jadi ngapain di sini sih? Zola? Aku ketemu pacar. Ya masa global matchmaker LDR, kan? biasa LDR. Berarti lu sama kayak gue, Bo. Dulu tuh gue kan juga gitu kan, mengarungi ngangon kanguru, koala, ya kan, sampai akhirnya gue bawa itu petani kanggurunya ke Indonesia gitu kan. Cinta berarti ongkos, say. Jadi ya udah banget. Tiap 3 bulan ya kan. Ya ampun. Oke, jadi hari ini untuk semua para jombloan jomblowati, udah kasih tahu juga kalian dari jomblo berapa lama ya. Ini gue tiba-tiba kebetulan Zola ini gue panggil Zola aja ya, Bo. Zola Iya. ini adalah temennya sahabat aku Aprila Mokalu, istrinya Yosi Project Pop. Oke. Nah, terus tiba-tiba kok bisa ada yang namanya global matchmaker? Apa itu? Jadi kamu tuh ibaratnya kayak mak comblang tapi internasionalnya apa-apa sih, Zo?
Jadi sebenarnya aku tuh certified matchmaker. Jadi aku ngambil sekolah matchmaking itu di New York 2011 sampai 2012 lah. Ambil certificationnya, terus udah gitu balik ke sini and then I start my business as a matchmaker. Global itu maksudnya karena aku mematchingkan se-global-globalnya, nggak cuma di Indonesia. So you can find love everywhere. Jadi nggak hanya cuma di Indonesia, kan kita nggak tahu ya jodoh kita siapa ya Nea, entah di negara antah berantah mana gitu kan ya. Jadi itu maksudnya global karena memang my clients nggak cuma di Indonesia tapi global. Jadi kayak misalnya orang Indonesia yang memang mereka aja ya Zola ya. bukan. Jadi mau Indonesia, mau sama bule, mau sama siapa apa dimanapun itu tinggal bilang nanti saya carikan. Kalau request African American bisa juga tuh. Ya Allah. Bisa. Legend maksud lo. Bisa. Takut nggak balik, Say. Kan katanya once you go black you can never go back, ya kan, Say? Takut nggak balik lagi, Say. Bisa. Anda pernah? Bisa. Nggak pernah. Banyak. Aku tuh ada klien juga yang dia pun juga pernah sama yang ini ya. Terus dia gitu gue bilang, once you go black you never go back. Ternyata go back, Bo. Go back, Bo, go back, ya kan? Iya. Ini berarti kayak film Hitch itu nggak sih Zola? Kamu tahu kan film Hitch yang Will Smith? Tahu. Mirip Jadi itu nggak? kalau Hitch itu tuh sebenarnya lebih ke daring coach. Dia sebenarnya lebih ke coaching. Tapi aku juga ngelakuin coaching juga gitu. Kayak misalnya kita kan nggak belajar love and relationship itu tuh di sekolah kan. You don't know how to learn about relationship gitu. Jadi relationship itu tuh nggak cuma about cinta gitu. Ada skillnya juga, communication skill gitu, konflik semuanya. Jadi Jadi kalau untuk coaching itu nggak cuma untuk individual tapi untuk couple. Kadang kan ada couple counseling gitu, yang gitu-gitu. Jadi kayak mereka yang memang udah lama marriage and then untuk maintain mereka punya relationship atau marriage-nya itu gimana gitu, maintain their intimacy, yang gitu-gitu loh. Karena kan kadang-kadang setelah lama sebagai pasangan jadinya kayak roommate. Sementara kan itu harus di-build on a daily basis. Zol, masih mending kalau setelah relationship yang lama ya. We're not only talking marriage ya. Karena kan kalau let's say di Australia deh ya Lucia, kita tahu deh gitu. Banyak banget orang yang udah they live together tapi tidak menikah gitu misalnya ya. Yes. Karena apalagi Ozzy tuh banyak banget yang berpikir bahwa I love her so much, I love him so much. Marriage is only a sheet of paper. Hanya selembar kertas menurut mereka. Tapi ya wes lah, itu kan masing-masing pribadi ya. Tadi Zola bilang, takutnya kalau sudah relationship yang lama, rasanya seperti sudah roommate. Masih mending kalau roommate. Bahkan yang udah lama, rasanya seperti hidup bersama dengan strangers. Itu ada loh, Zol. Ada, banyak banget. Itu tuh aku sering banget couple datang ke aku gitu ya. Terus udah gitu mereka counseling gitu. Even cuman small little thing kayak yang kita build dari awal, contoh misalnya greet your partner ketika datang atau ketika pergi gitu. Itu kan small little thing yang you have to build on a daily basis. Tapi kan kita kadang nggak memperhatikan itu, kita lebih take it for granted. Ya udah, you're mine, I'm yours. Ya udah, gue juga udah tahu lo bakal balik. Nggak bisa. Benar. Betul. Banyak pelakor, banyak pebinor ya saya di luar sana. Banyak. Dan itu sebenarnya dari hal-hal kecil aja gitu kan. Nah, tadi tuh ada pertanyaan yang bagus dari Putro. Kalau misalnya ada yang datang ke Zola, nah itu profiling dulu, Zola tanya dulu. Misalnya nih gitu kan datang, aku tuh pengennya pengen African American, aku pengen bule gitu kalau kata Melanie gitu misalnya aku pengennya yang nggak pengen orang Indonesia deh, atau gimana sih sebenarnya, how does it work exactly, Zola? Oke, jadi mereka itu ke website dulu, nanti dari website nanti akan di screening. Jadi ada 2 kali screening. Jadi I choose who I want to work with. I can reject anyone if I don't have the connection with them, gitu. Jadi ketika mereka ke website dulu, nanti tim aku akan kontak. Jadi ketika ditelepon itu berarti lulus screening yang pertama. Oh gitu. Iya. Ngerti. Oke. Habis dari screening itu nanti ada initial consultation sama aku dulu, paling nggak 1 jam sampai 2 jam to get to know each other. So let's see if we are the right fit for each other atau enggak gitu. Jadi aku mesti tahu dulu nih gitu ya. Sama si kliennya. Oke, ngerti. Nice. Aku masih tahu dulu nih
dia sebenarnya personality-nya gimana, your core values itu apa, karena buat mencari pasangan values itu penting banget ya. Yep. Core values-nya itu apa, terus udah gitu juga your past relationship itu gimana, apakah memang ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu, let's say for example trauma dan lain-lainnya gitu loh. Jadi dari situ aku bisa ngelihat dan apakah mencari serious relationship atau enggak. Jadi ke aku itu memang spesifik for looking for serious relationship. Tiba-tiba dong ada waktu itu pejabat datang ke gue kan ya mau nyari istri kedua. Nggak bisa. Oh, Bo, pertanyaan, kalau nambah bini nggak bisa sama lu Zol. Jadi emang bener-bener harus single datang. Jadi kalau laki-laki Atau lakor divorce. atau divorce, divorce sih. Oke. Yes. Ada Bunda Yes. Korla. Bunda Korla. Good Ratu morning. live dunia. Dia live Embur. mulu udah di mana juga ya. Bunda kapan-kapan ikutan live sama kita ya. Kata Bunda kan di Jerman ya. Hampir semua bule pemikirannya tuh sama. Mostly mungkin kalau karena Bunda kan tinggal di Jerman. Di Jerman banyak banget orang tinggal tanpa nikah. Bahkan ada anak. Iya sih kalau di luar Western tuh biasa ya Zol kayak gitu ya. Iya, iya. Iya, kayak domestic partner gitu. Karena kan Iya, benar. kalau kita ngomongin tentang komitmen, karena kan relationship itu it's about commitment, Betul. bukan Ya, a piece of paper kan. Yap, yap. Tapi ada orang yang memang mereka value piece of paper, which is the marriage Yap. life. Ada yang memang mereka lebih into commitment. Jadi balik lagi nih, makanya kalau buat cari pasangan ternyata dianya cuman maunya cari life partner. Nggak marriage gitu ya. Sementara Iya, yang iya. satu mau marriage, ya ujung-ujungnya nggak bisa dong. Makanya akhirnya pisah ujung-ujungnya gitu. Or sesimpel yang satu mau punya anak, yang satu child free. Terus Iya. oh ya udah deh, mungkin dia nanti bisa berubah pikiran segala macam. Nggak bisa gitu. Oke, question, pertanyaan. Kita mendengar banyak sekali kasus di mana dari online mereka ketemuan, and then apa sebutannya sih bahasa internetnya tuh atau bahasa Inggrisnya gue lupa. Kopdar, meet up. Nggak dibohongin, apa namanya? Sumpah. Oh, ghost. Jadi mereka di scammers. di scam, iya scammer ya. Iya. Bahkan kita pernah dengar ada salah seorang kalau nggak salah transgender Indonesia yang pacaran sama Australian kalau nggak salah, dan akhirnya meninggal dibunuh deh kalau nggak salah. Di tempat si lakinya, if I'm not mistaken ya guys. Oke. Gua nggak tahu, I'm not sure itu online apa enggak, tapi kayaknya kalau nggak salah I heard it was started from online gitu. Nah, online tuh kan bisa macam-macam ya Zol. Kayak I met my husband juga through mutual friend, dikenalin teman, tapi kita ngelanjutin lewat online. It works for us karena dua-duanya emang benar-benar mencari pasangan. Tapi kan imagine sekarang laki-laki, perempuan bertemu di belahan dunia mana online. Gimana caranya supaya tahu bahwa ini bukan cuma sekedar penipu, tapi emang benar-benar mau cari istri atau mau cari suami gitu Zo. Background checknya gimana Itu gitu susahnya. ya? Nah, itu susahnya. Bedanya adalah antara online atau dating app sama matchmaker. Kayak di aku itu, kita kan harus ketemu dulu one on one. Bener nggak orangnya gitu? Yang dicari Iya, serious betul. relationship atau enggak gitu. Nah, baru mereka join the membership apakah yang 6 bulan atau yang 1 tahun. Yang global atau cuma di Indonesia doang. Tapi kalau online kan mereka nggak ada background check. Kita nggak tahu sebenarnya yang megang profil di belakang sana anak kecil atau siapa gitu. So a little bit tricky sebenarnya kalau online. Jadi emang online itu tuh memang scammers banyak. They do have a fake profile, scammers terus begitu juga they ask for money atau kalau nggak mungkin for fuck body only gitu ya, just only for sex. Sementara yang pemakai online dating pun juga banyak yang sebenarnya mereka mencari serious relationship gitu, tapi udah jadi misleading gitu untuk online, untuk dating apps. Sementara with the matchmaker memang semuanya di screening, jadi I do background check, it's confidential, private, dan aku mematchingkan paling nggak 70%-nya itu match. It's a human connection ya. Kalau misalnya memang ternyata nggak match, biasanya aku nggak akan matchingin gitu. Dan background check tuh macam-macam, makanya pas ketemu tuh aku tahu I can feel it, ini orang bohong atau enggak gitu dari mereka punya body language-nya. Jadi ketika ketemu pun aku juga tahu nih, oh dia nyari serius relationship atau enggak, atau bohong atau gimana, atau mungkin dia ternyata masih punya pasangan gitu. Karena kan kayak misalnya mereka bilang mereka divorce. Ketika mereka join, mereka harus kasih lihat divorce paper-nya mana. Kalau mereka nggak kasih lihat, aku nggak proses. Itu cakep sekali. Tapi ya, aku tuh penasaran sebetulnya. Tadi kan Zola udah bilang ada background check, ada segala macam. Tapi gini, ada orang yang kalau, aduh iya ya, jodoh aku tuh kemana ya?
kok aku masih single aja sih gitu. When is the right time, Zola? Datang ke Zola. Apakah kita nih misalnya jomblo-jomblo ini yang single-single ini, ya udahlah nunggu aja, emang belum saatnya. Apalagi orang tua kita gitu di Indonesia kan ngomongnya gitu ya. Ya udah tunggu aja nak, belum waktunya, emang belum ada. Atau sampai di umur berapa sih harusnya kita, oke Zola, aku nggak bisa lagi nih nungguin. Aku bener-bener pengen punya serious relationship, aku pengen punya keluarga. Nah itu momentumnya di mana sih, Zola? Sebenarnya orang-orang yang datang ke aku itu tuh adalah mereka yang sibuk, mereka financial independent, financial secure, but they don't have time to looking for gitu ya. Terus udah gitu nggak ada juga, waktu buat ngedate gitu ya? iya maksudnya sibuk karena kan itu kan susah. terus my client juga kebanyakan selebriti, terus businessman, bankers, dokter, lawyer gitu ya. Mereka memang high profile yang which is mereka sibuk kan. Kalau untuk umur jadi ada pergantian nih, ada transisi. Kalau dulu waktu aku satu dari 2013. Dari 2013 sampai 2017-an gitu ya. Itu rata-rata mereka umurnya 40 ke atas, terus 40 ke atas jarang ya 30. tahun 2017 ke bawah, terus begitu mulai tuh late 30. Pandemic hit sampai sekarang 29 tahun tuh udah kaku. Jadi ketika memang kamu tahu kamu sibuk, kamu nggak punya waktu, and then you don't want to meet random people anymore, you don't want to waste your time, and then you can come to me. Jadi sebenarnya nggak ada momennya, the right time-nya itu kapan. Karena kan kita tahu limitnya kita itu gimana ya. Apa kita sibuk atau kita nggak punya waktu. Circle-nya makin lama makin sempit gitu. Sementara temennya itu lagi, dia lagi gitu. Tapi yang paling penting adalah buat single itu, oke, Zo, gue masih single nih, tapi gue masih belum ketemu nih. Pertanyaanku adalah satu, what have you done to find someone? Did you go out nggak gitu? Ketemu orang luar nggak? Atau lu cuma mendem aja di rumah tiba-tiba jatuh itu jodoh? Ya nggak bisa. Zola. Ada usaha. Zola, aku cut. Ini aku cut sedikit ya. Udah keluar Zol, udah kemana-mana. Udah ikutan komunitas, udah bikin wajah makin glowing, tarik sini, tarik sana, botok sini, botok sana. Sudah. Tapi perempuan-perempuan usia mature di Jakarta, ya di Jakarta nih misalnya ya, yang hari-hari deh, itu biasanya suka ketepunya lelaki itu kalau nggak satu, kita udah ngarep-ngarep, ternyata mereka berpikir cuma it's only for friend zone. Satu, jadi kita kegenitan sendiri tuh ibaratnya, harap-harap sendiri. Kedua, udah dideketin, di love bombing bahasa anak sekarang, kaunya lakor Zo, laki orang. Yang ketiga, udah di love bombing, sayang banget, ngeklik banget vibe-nya. Ternyata Desa suka cowok juga. Makanya kan kalau kayak gitu ke gue biar fenomena, maksudnya gini, dari let's make it straight in the beginning aja, ya kan Kohen? Maksudnya kalau lu suka sama yang begitu, ya udah go ahead, it's your personal choice. Tapi janganlah membuat hati perempuan yang udah tua bangka, udah renta ini, udah berharap gitu ya kan? Terus udah ngarep, taunya drop. Dan biasanya tuh ada beberapa perempuan makin tua, Zol, itu hatinya makin rapuh, makin sulit untuk makin nggak begitu cepat untuk move on gitu. Benar. Bagaimana menurut Anda? Apakah banyak fenomena itu terjadi antara dia lakor atau Desa juga sukanya sama lelaki? Selalu ke dia. Banyak itu banyak terjadi. Makanya di screening dulu, jadi biar Anda nggak capek-capek kan ya, biar gue yang screening semuanya, and then you can do your own activity, I'll do the rest. Jadi memang nggak gampang sebenarnya buat cari pasangan, and it's a process kan. Cuman ada juga yang memang mereka gini, cari pasangan itu, why don't you just do date like scientist? Date like scientist itu tuh maksudnya lu coba dating with a lot of people, ya. Kita kan kadang-kadang terlalu stick dengan gue maunya tipenya A, B, C, D, E. Berapa banyak yang sebenarnya orang end up dengan yang bukan tipenya. Kadang kita tuh terlalu berpikir dengan yang kita mau gitu ya. Gue maunya begini, A, B, C, harus tajir, harus apa, segala macam. Is that what you need in a relationship atau enggak gitu. Karena kan dalam relationship itu bukan cuma sekedar surface only gitu. Cari pasangan mungkin gampang, tinggal minta kenalan misalnya sama orang gitu ya. To maintain, to be in a healthy relationship, that is not easy kan. Karena harusnya kita harus cari orang yang sebenarnya kita bisa grow bareng.
ups and down bareng gitu. Bukan cuman yang memang apa, has to be balance kan. Relationship itu ada dinamikanya, marriage itu ada dinamikanya. In every dynamic you have to be balanced. Nggak bisa yang imbalance gitu, akan susah pasti. Jadi nyari pasangan itu memang beneran date as much as you want, dating dulu, kenal dulu gitu. Bukan berarti kalau dikenalin sama temen, aduh bukan tipe gue, gue kenal dulu aja, ketemu dulu aja, ntar Iya. juga lu baru tahu. The more you get to know people, the more you get to know yourself. Benar. The more you get to know people, the more you get to know yourself. Jadi kalau misalnya kayak gue nih, tipenya sukanya lelaki botak misalnya gitu ya, Bo. Sekali-kali dulu misalnya, harusnya coba aja tuh yang gondrong gitu ya kan. Yang lembut, ya kan. Kan kita nggak pernah, ibaratnya kata gini, Bo. Kalau lu tuh datang ke kawinan, lu lihat prasmanan, lo akan decide bahwa lu suka nasi goreng kambing spesifik, that is your favorite. Setelah lu udah coba kambing guling, bakso, somai gitu nih, baru lu tahu this is the one, this is the one. Benar. Gitu. Tapi, aku mau tanya, gimana caranya Zola menseleksi? Tadi kan Zola pasti udah punya database, Zola udah melakukan background check juga. Nah, kalau kita aja kadang-kadang ya milih jodoh, aku Capricorn, aku cocoknya tuh sama Taurus. Ya kan gitu. Berdasarkan apa nih kayaknya yang ini cocoknya sama yang ini. Nah, itu gimana sih sebetulnya? Matchinginnya gimana sebagai matchmaker? Jadi pas ketika aku ketemu kan I can sense the vibes kan. Kebanyakan matchmaker yang memang mereka sukses itu dan banyak klien yang marriage, mereka punya intuition. They do have the intuition. Jadi mereka tuh very intuitive. Ketika tahu, mereka bisa baca orangnya gitu lah. I'm not say it cenayang ya, Bo, tapi maksudnya bisa ngebaca orang. Mereka punya that kind of intuitive inilah. Nah, dari situ tuh biasanya pas ketemu tuh gue tahu yang gue cari. Walaupun gue profiling, mereka akan isi database semuanya itu untuk mencocokkan based on profile. Tapi ketika ketemu yang aku baca dan aku lihat itu tuh lebih to my intuition ketika I match people. Jadi core values itu penting banget. Ya, jadi core values itu kalau misalnya core valuesnya nggak sama, biasanya aku nggak akan matchingin. The way I match people based on values to values, personality to personality. Di situ dilihat compatibility-nya itu seperti apa gitu. Setelah dating, and then nanti aku set up datingnya di mana. Ada first date-nya dulu, and then ada feedback session after the dating. Gimana, oke nggak, how was your date gitu. Jadi perantaranya itu ada di aku. Dan sebenarnya profesi as a matchmaker, at least for me gitu ya, aku nggak cuman mematchingkan, but also guide them to success in relationship. Jadi aku the third party-nya dari mereka. Ketika mereka sampai second date, third date, terus begitu yang satu belum ada make omok, nanti aku akan tanya lagi gitu. So I'm gonna be with you throughout the journey. Oh, ditemenin. Jadi nggak cuman matching. Nggak ditemenin, Bo. Kalau dating temenin threesome, bukan dating namanya. Nggak usah dipantau, dipantau. Lo kayak KPK Yes. memantau gitu ya, Dipantau. Say. Ya. Dari Oke. jauh. Question, pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Guys, kalau yang mau kasih pertanyaan ke Zola seputar matchmaker, seputar comblang-comblang, tapi ini bukan mak comblang kayak cuma mak comblang temen ya, tapi ini memang profesi beliau. Jadi ini beliau adalah profesional mematchmaking orang. Ya, jadi it's something yang benar-benar pekerjaan beliau, bukan cuma hari-hari gua jodoh-jodohin nggak gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, question. Banyak perempuan yang akhirnya ya tadi banyak deh yang udah akhirnya ngomong juga. Banyak laki-laki yang mereka itu online hanya mencari, Zola tadi juga mention misalnya body. Ya dong, itu nggak bisa dipungkiri. Lelaki buaya, darat, laut, udara gitu ibaratnya ya, Say gitu. Nah, sedangkan banyak perempuan yang sebetulnya pengen juga, tapi pengennya tuh ya serius gitu loh, bukan cuma sekedar celap-celup sana sini dong, ya kan? Emang gue pengen pacaran sama elu, setelah itu nanti ya terserah mereka berdua. Nah, gimana nih Zol untuk screening tahu lelaki jenis buaya darat sama laki-laki yang ditemui online yang memang bisa menjadi siapa tahu future husband kita? Gimana kalau dari sense dan experience kamu sebagai global matchmaker? Gini, kalau misalnya online a little bit tricky ya. Kalau misalnya kalian ada di online, ada di dating app, keep the conversation going only on dating apps. Karena di situ ada message kan. Mereka ada tools-toolsnya di situ. Tetap jaga di situ dan perhatiin. Paling gampang adalah ketika melihat orang kamu tuh kena love bombing atau enggak. Segala sesuatu ada proses. Ketika orang mau nyari pasangan, mereka nggak mau buru-buru.
pastinya. They want to take it slow. Jadi kalau misalnya tiba-tiba baru kenal, oh you look so beautiful, I like your eyes, I want to be with you, I can't wait to see you, bla bla bla. Be careful with the love bombing. Karena itu udah nge-push. Gue mau ketemu lo saat ini. Jadi segala sesuatu yang di show over gitu ya, dalam waktu 3 mingguan, nggak nyampe 1 bulan, I love you, gue kangen banget sama lo, gue mau ketemu banget sama lo. That's a love bombing. Then you have to be careful. Itu untuk love bombing. Kalau yang memang mereka mencari serius, they take it slow to get to know you. Dari situ awalnya. Itu bisa kelihatan sebenarnya dari ketika ngobrol. Apakah terlalu banyak janji-janji palsu too good to be true gitu dalam waktu less than a month? Itu bisa dilihat. Jadi kalau misalnya ketika kalian lagi dating, terus udah gitu berasa dalam waktu belum nyampe 1 bulan mau ketemu keluarga, terus udah gitu tiba-tiba gue mau jadi pacar lu, gue mau ketemuan sama lu, yang udah ke push lah gitu ya. Itu biasanya love bombing. Paling gampang. Tapi kalau misalnya mereka take it slow to get to know you, terus ketemuan, gak in a rush, and then itu prosesnya biasanya bisa ke arah sana walaupun kita nggak tahu. Tapi you can ask that question, apakah dia mencari serius relationship atau enggak, itu dari awal. Itu bisa ditanya. Itu yang perbedaannya adalah ketika hire matchmaker, dari aku ketika aku matchingkan si A dan si B, dua-duanya itu udah sama-sama mencari serius relationship. That kind of question you don't need to ask. Dia kerja di mana, family-nya gimana, personality-nya gimana, itu udah nggak perlu karena ketika aku matchingin itu udah pasti match. Tinggal kalian berdua sebenarnya untuk datingnya, getting to know prosesnya itu gimana, gitu loh. Wow. Jadi Gimana? questionnya itu nggak cuma sekedar hobi lo apa misalnya gitu ya. Oke, let's say misalnya hobinya adalah mobil. Kenapa suka mobil? There's a story behind it. Jadi nggak cuma nanya question yang surface aja. If you want to know someone in a deeper level, go deeper into the question. Satu lu sebelum lu nanya sedikit lagi. Jadi kalau di awal cowoknya udah bahasa sekarang apa sih lu? Udah minta pap ya? Pap apa PAP. Oh, iya itu ya foto gitu. Iya kan sekarang bahasanya pap ya. Misalnya baru 2 hari ngobrol nih Zol, udah penuh pokoknya dari love bombing. Kamu tuh seksi banget sih, I like your eyes, bla bla bla. Terus tiba-tiba jam 11:30 malam kirimin aku pap dong. Itu jangan. Gila kali. Udah pakai daster. Jangan ya. Jangan ya. Jangan bahaya. Lu sih bilang gini, udah pakai daster. Emang kalau buaya tetap aja buka aja dasternya. Buang ke laut kata Cia, buang ke laut. Bener. Tapi ini menarik banget karena sebenarnya kalau kita kan ketemunya Tyson, ketemu Melanie, aku ketemu Afid tuh kan ya kita konvensional ya. Untung ini juga Melanie matchmaker aku nih Zola. Sebenarnya gue dijodohin sama Melanie sebenarnya. Beruntung nyambung gitu kan, beruntung banget. Tapi memang kita kan dari dulu ketika kita single ya Mel, kita cerita nih dulu. Iya ya, kita tuh kalau cari cowok tuh yang mesti gimana sih? Yang husband material, wife material, itu yang kayak apa? Apakah harus minatnya sama? Misalnya tadi Zola bilang sama-sama suka mobil, tapi kan ternyata di bawah dia suka mobil itu ada underlying storiesnya gitu, banyak banget ya kan? Apa kita harus sama-sama punya hobi yang bareng supaya kita nyambung mulu sampai nanti kita tua? Ya kan? Atau sebenarnya kita mesti ngapain gitu? Nah, tapi emang perjalanannya ternyata ya nggak semudah itu ya untuk menemukan jodoh ya. Ternyata compatibility itu bukan ada ketika kalian belum bertemu. Compatibility itu ada ketika during the process of the dating. Compromise-nya gimana? Juga to know people-nya itu gimana? Jadi bukan prior of the dating. Jadi kalau misalnya cari pasangan itu bukan berdasarkan similarity atau interest atau hobi. No, hobi itu justru atau orang kan suka bilang, aduh, gue mau nyari orang yang sama-sama suka traveling. Suka traveling, similarity-nya interest-nya sama, belum tentu match. Jadi yang harus dilihat itu adalah mulai dari values. Contohnya misalnya kamu value work hard, nggak bisa tuh sama orang yang malas-malasan, nggak align values-nya, gitu. Kamu values kindness, kamu values integrity. Nggak bisa tuh ketemu sama orang yang menclok-menclok, atau nggak bisa tuh sama orang yang rude to people, gitu. Jadi yang gitu-gitu tuh, jadi dilihat dari sisi itunya, core values-nya itu yang paling penting. Compatibility itu bisa di-build, connection itu bisa di-build.
Tapi Oke. jangan cari pasangan cuman hanya berdasarkan hobi atau berdasarkan oh gue suka hobi ini dia hobi ini. You don't wanna date someone like you. Kalau nggak akan bisa adding values into your life. You have to find someone that can adding values into your life. Nah tuh bener ya. Ya aku suka loh yang tadi Zola bilang itu penting banget. Jadi compatibility itu bisa di-build gitu ya. Connection itu bisa di-build. Jadi jangan mentok deh. Pokoknya cari yang hobinya sama aja deh. Atau yang menurut zodiak, menurut Feng Shui ini kayak cocok. Gak segampang itu kalau so, core values itu penting. Ya nggak? Iya. Dan tadi setuju tuh Zola bilang misalnya elunya tuh hard working woman. Lu ketemu sama laki yang YOLO banget. Relax abis, you only live once. Yeah. Ibarat orang lari, pace-nya beda gitu loh. Yeah. Jadi akhirnya itu juga menjadi trigger, jadi gesekan. Atau gue pernah tuh ketemu tuh, gue suka banget ya sama nih lelaki. Secara fisik maksudnya nih appearance ya, tipe gue banget gitu. Zaman dulu ya say, tipe gue banget. Tapi nasty mouth, tahu nggak Bo? Nasty mouth tuh artinya gini, mulutnya tuh nyinyir. Awalnya mungkin dia nyinyir, kita bercanda nyinyirin orang dia cerita apa-apa. Cuma percaya nggak? Nanti ada waktunya lu juga dinyinyirin sama tuh laki. Yes. Nasty. Ya. Nggak match. Jadi Nggak mesti match. dilihat dari awal gitu. Makanya pentingnya harus tahu dulu diri sendiri sebelum cari pasangan. You have to know yourself, find yourself before you find love dulu gitu. Cari tahu dulu. Kamu tuh sebenarnya sukanya apa? Your values itu apa? Your needs itu apa? Deal breakersnya itu apa dalam relationship? Kalau nggak nanti bakal nyarinya random gitu. Ya nggak akan tahu jadinya lebih random. Tapi kalau misalnya kamunya udah tahu, udah kenal dirinya kamu itu gimana, you do have a self awareness. Jadinya ketika cari pasangan, ketemu dengan orang pun ya kamunya masih nggak apa-apa karena kamu udah tahu maunya apa. So you can date every different type of people. Nggak harus dengan tipe yang kamu aja gitu. Sebenarnya makanya tadi kenapa Zola bilang awal itu prosesnya adalah Zola harus ketemu dulu sama orang yang ngobrol 1-2 jam, kenal vibe-nya apa. Nah dari situ Zola bisa ngeliat tuh, bisa mencari profilnya. Oh dia tuh kayak gini sambil digali juga gitu ya sebenarnya. Oke, lu udah sebenarnya tahu nggak sih lo pengennya yang kayak apa? Ya kan butuhnya apa sebenarnya? Tipe karakter orangnya seperti apa? Very nice. Ya paham. Terus the quality that you're looking for in relationship itu yang kayak gimana? What are you looking for in relationship gitu? What is your values in relationship gitu? Kan itu harus tahu ya. Kalau nggak tahu nanti gimana Bu mau nyari pasangan? Bingung. Betul. Question, pertanyaan. Kenapa lu sebagai global matchmaker, lu tidak menerima laki-laki yang ingin menambah istri? Artinya, misalnya ada some men, they are looking for second wife, lu nggak terima. Atau laki-laki yang still, ya of course lah, obviously kalau masih dalam pernikahan, mau cari bini baru tapi belum beres sama pernikahan sebelumnya, lu juga nggak terima kan? So, people that you accept hanya orang-orang yang divorcee atau orang-orang memang they are 100% single. Kenapa Zoh? Padahal kan kalau lo terima laki-laki yang mau nambah bini nih, atau sebaliknya lah, walaupun jarang ya, poliandri, istri yang mau nambah suami, pasti kan akan lebih luas tuh klien lo. Kenapa? It's my values soalnya. I value monogamy. Terus I values integrity gitu. Jadi kalau orang selalu bilang I don't judge people yang mereka in open relationship, karena memang itu ada open relationship, polygamy, polyandry, terus sedikit polyamory, open relationship, open marriage, ada swinger, semuanya itu memang ada gitu. And that's okay if that's what you believe. What I believe and what I value is monogamy relationship. And then ada beberapa matchmaker yang memang mereka open to polyamory, khusus untuk polyamory, khusus untuk LGBT dan semuanya. Aku open with semua, tapi bukan yang memang non-casual relationship. Sorry, yang apa? Monogamy relationship. Non-monogamy aku nggak ngambil. Only for monogamy relationship. Kalau memang ada mah pasti banyak Bu, kayak gue udah kaya kali ya. Iya gitu ya. kan pasti. Tapi gue bayar lebih deh Zol ya. Iya, Bayar lebih itu deh. ada sampai yang begitu tuh ada. Dan sampai gue tanya, kenapa? Iya karena gue lagi nggak happy sama pasangan gue. Kenapa lu nggak selesai dengan pasangan lu dulu, and then you find someone? Sementara gue misalnya, let's say dia datang ke gue dibayar, oke? Terus udah gitu dia mau nyari bini kedua, lagi kedua misalnya gitu ya. Sementara at the same time gue menyakiti perempuan lain. I don't want to do that. Ngerti ya itu value-nya Zola. Polyamory itu apa? Maksudnya gue nih, Polyamory. kan kalau
poligami kan laki satu, bininya banyak. Poliandri, bini satu, lakinya banyak. Kalau polimeri berarti misalnya Lucy Alfred menikah, gua sama Tyson nikah, kita bareng gitu. Polyamory. Jadi kalau bukan polyamory tukeran kan itu swinger dia, kan? iya, kalau tukeran itu swinger. Open relationship itu based on sex. Oke. Ya. Kalau yang polyamory itu base-nya adalah love. Itu buat orang-orang yang they do believe love itu plural, bukan love itu satu. Jadi nggak hanya untuk seks dan mereka nggak harus menikah. Jadi mereka nggak harus menikah dan they don't go into gender. Jadi bisa laki-laki sama laki-laki bisa sama laki-laki, perempuan bisa sama perempuan. Let's say misalnya gue punya pasangan gue cowok, tapi ternyata gue juga suka sama cewek, ya it's okay, nggak apa-apa. Yang dua-duanya semuanya yang penting konsensual. Itu polyamory. Lihat muka gue malah, Soalnya gini, kita tuh ya, Bo, meskipun kita kayaknya pecicilan gini, kita tuh sangat konservatif loh berdua. Iya, betul. Iya kan? Kita berdua tuh konservatif. Jadi kayak tadi aku aja nggak ngerti. Kita sering denger, but I really don't know how it works. Kayak tadi Zola sempat mention juga ada open relationship. Kita kagak ngerti open marriage. Ya kan, gitu. Itu tuh sebenarnya apa sih Zul? Dan itu kan memang sebenarnya terjadi, ya. Ada juga teman-teman kita yang digosipin kayaknya dia open marriage deh. Tapi prakteknya kayak apa tuh gue nggak ngerti loh, gue nggak paham. Karena memang kita konservatif itu apa sih sebenarnya open marriage dan memang apakah betul banyak terjadi sekarang? Tadi Zola bilang banyak katanya kan? Ya, jadi open marriage or open relationship itu based on consensual. Jadi dua-duanya agree kalau kita open to see other people outside of our relationship, outside of our marriage, gitu. Jadi kadang banyak yang mereka pakai open relationship atau open marriage itu karena memang mereka udah nggak ada intimacy dalam mereka punya hubungan, gitu ya. Akhirnya mereka cari di luar itu, tapi itu konsensual. Masih oke dibanding selingkuh. Kalau selingkuh kan you betray your partner kan, ada lying di situ, ada betrayer, hiding something behind your back, behind your partner. Sementara kalau open relationship or open marriage itu dua-duanya consent, dua-duanya agree. Ya udah kita cari sama-sama yang lain, tapi mereka ujung-ujungnya balik juga gitu loh. Jadi ya it's okay kalau memang mau cari pasangan di luar outside of your relationship. Kalau dua-duanya memang agree dan dua-duanya believe, kan? Itu pentingnya tahu values-nya masing-masing. Let's say for example, gue orangnya monogami, gue nggak akan mau bisa dengan orang yang memang mereka non monogami, karena gue tahu end up-nya nanti akan kayak gimana. Tapi banyak juga yang memang mereka monogami, mereka cuman maunya satu gitu ya, and then ternyata ketemu dengan cowok atau cewek yang ternyata dianya open into open relationship, dianya jadinya ngejalanin, ketika ngejalanin sakit hati, susah, overwhelm, semuanya segala macam, mental health-nya jadi kena. Don't sacrifice yourself only for the people that actually don't value yourself. Jadinya susah gitu. Right. Tapi ada tuh Zul, karena gue pernah nonton, gue lupa film apa di Netflix. Itu mereka awalnya they were so in love in the beginning. Ya, you know lah, kan ada period-periodnya ya namanya relationship. And then they got bored with the relationship one to another. Maksudnya intimasinya tuh jadi tidak se-sparkling zaman dulu gitu. Of course, it's very human lah. And then they started to see someone else. Lakinya mulai sama cewek lain, ceweknya mulai sama cowok lain. Tapi ended up-nya tuh akhirnya riweh, Bo. Karena ada hati yang main. Jadi nggak cuma physically yang ibaratnya sama orang lain, tapi hati lu tuh main. Sampai akhirnya they feel guilty saat ketemu segala macam. My question, emang ada ya your client misalnya, atau lu pernah dengar based on your experience ya sebagai global matchmaker, ada yang orang menikah and then akhirnya open marriage, tapi mereka masih bisa menyehatkan pernikahan mereka tuh ada gitu? Banyak sih, banyak aja gitu. Balik lagi, tapi kan yang tahu hatinya mereka sendiri sebenarnya. Mereka pasti akan ada jealous, nggak mungkin enggak. It's a human nature, it's a human natural human being kan. Jealous pasti ada, apa pasti ada gitu. Makanya ketika memang tahu nggak bisa di posisi itu, kenapa coba-coba? Jadi jangan main api kalau nggak mau kebakar. Nah, kalau memang ternyata nggak bisa, omongin aja gitu. Misalnya kayak aku sama pasangan aku juga dari awal tuh kita ngomongin our deal breaker itu apa gitu. Terus contoh misalnya yang dikategorikan dengan selingkuh itu apa, dan kalau dua-duanya ketahuan konsekuensinya itu apa. Itu kan kadang-kadang sesuatu yang kita nggak pernah obrolin kan. Itu penting diobrolin.
Terus juga kita dari awal pun juga tahu kalau kita nggak into open relationship. Daripada kamu misalnya udah nggak ada feeling sama aku lagi, mendingan ngomong Oke. Iya, dibanding benar-benar. main di belakang gitu loh. Jadi karena nggak akan gampang juga, nggak akan bisa juga gitu loh. Susah pasti, satu aja susah, mau ngurusnya apalagi dua ya kan? Embur, embur, Iya, embur, iya, iya, embur. iya. Aku mau tanya. Masalah ekonomi itu sering banget menjadi alasan pasangan berpisah, ya kan? Terus sekarang juga banyak terjadi nih, Zola gitu. Kalau misalnya Ya. perempuannya ternyata lebih banyak, lebih sukses menghasilkan uang, lebih penghasilannya lebih tinggi, katanya laki-laki tuh nggak terima segala macam. Nah, untuk ketemu pasangan yang pas nih, untuk matchmakingnya Zola, itu kamu ngelihat juga dari pekerjaan mereka, income-nya berapa. Nah, itu memang sebaiknya memang setara atau palingnya range-nya kurang lebih sama, atau mungkin values-nya sama tapi secara income jauh nih gitu, atau gimana sih sebenarnya? Tergantung prioritinya kamu apa. Tergantung how you see money gitu ya. Oke. Like it or not, duit itu penting banget ya. Karena kita untuk sustain dalam hidup pun juga kita butuh duit gitu. Tapi apakah duit itu segalanya sampai menghalalkan sebuah cara, kan itu nggak juga gitu ya. Ya. Ada orang yang mereka, let's say misalnya banyak perempuan yang mereka don't mind justru punya pasangan yang memang jadi house husband misalnya. Itu juga banyak gitu. Karena lebih banyak duitnya di perempuannya dibanding si laki-lakinya, tapi mereka bisa manage itu, and that's okay. Oke. Ada yang memang mereka duit bisa dicari bareng, we can doing it together. Ada yang memang mereka tipe cowok yang harus jadi breadwinner. Jadi itu tuh biasanya aku akan tanya dari awal, seberapa penting untuk hal itu, karena segala sesuatu tuh bisa dikomunikasikan. Ada yang memang mereka saat ini mungkin contoh misalnya doing business sama yang di profesional misalnya. Mungkin doing bisnisnya dikit, profesional mungkin duitnya lebih gede misalnya. Atau kalau nggak sama-sama banker kerja gitu ya. Tapi di company ini gajinya lebih tinggi, posisinya padahal sama. Company ini beda. Jadi kan beda ya. Yang dilihat kan juga dari kualitas orangnya sendiri seperti apa. Hardworking kah, smart kah, semuanya itu bisa menunjang gitu loh. Jadi harus dilihat dari segala aspek. Dan biasanya kalau dia nanya, cewek nih biasanya tuh, gue nggak mau ya ketemu sama yang pelit gitu. Terus udah gitu, gue tanya, define pelitnya itu tuh maksudnya itu apa? Wow. Ya, Oke. ya. Gitu. Karena segala Oke. sesuatu tuh ada ininya, define pelit itu apa? Apakah harus ngebeliin lo semuanya? Atau apa? Gitu. Jadi define dulu nih gitu, yang Very menurut lo detail pelit itu ya. apa? Oke. Ini ada pertanyaan, boleh ditanyain dulu ya, satu ke Zola ya. Zol, berapa persentase yang kamu pegang selama ini yang akhirnya truly benar-benar bukan cuma sekedar jadi buddy, tapi memang truly they finally got married and they happy. Happy meaning bukan selalu happy ever after kayak di Princess and Prince ya, tapi mereka Kagak ada itu mah. nggak ada ya say. Tapi akhirnya melalui bantuan global matchmaker, mereka menemukan pasangan yang diinginkan and they work on the relationship gitu. Ada berapa persentase yang udah kamu pegang? My success rate itu 87%. Mulai dari mereka dapat Wow. feel on the first date, dan mereka lanjut, mereka nikah, dan mereka punya anak gitu ya. Tapi kan setelah mereka udah ini ya, aku juga nggak tahu mereka happy atau nggak segala macam, kan kita udah nggak ada komunikasi lagi gitu loh. Ya, ya. Tapi sampai my job itu tuh sampai membership, based on the membership jobnya aku. Jadi membershipnya 6 bulan kah atau 1 tahun kah? 6 bulan 2 dating misalnya, 2 match 1 tahun misalnya unlimited matching gitu. Jadi sampai mereka pacaran, sampai mereka ketemu pasangannya, atau yang first date mereka lanjut terus gitu. Kebanyakan mereka first date itu mereka dapat connectionnya gitu. Itu 87%. 87%, what a success rate. 87%. Tapi Zol, pernah ada nggak yang misalnya nih udah first date gitu kan, terus datang lagi ke kamu, ya Zola, kayaknya aku ilfeel deh, ganti yang lain boleh nggak? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Ada. Nggak Ada, vibing karena kan soalnya. dia ada, karena kan aku di membership aku itu tuh berdasarkan matchnya. Jadi 6 bulan mereka dapat 2 match. Jadi mereka dating dulu dengan satu, nggak dapet feel-nya, dan mereka bisa dating lanjut with the next one. Kalau yang 1 tahun 4 kali match, ada 4 matches. Jadi dengan satu orang kamu bisa dating 2 kali, 3 kali, 4 kali, kenal dulu gitu sampai tahu
kalau gue selalu bilangnya date until you hate them. You know kalau ternyata benar Zo gue udah nggak bisa, ya udah ganti. Alright, Zo, Oke. kan lu global, artinya lu menjodohkan orang, misalnya orang di Jambi, ceweknya, lu jodohin let's say sama lelaki di Kanada gitu misalnya. Artinya ini kan internasional ya, bukan cuma Ya. Indonesia aja. Nah, lu suggest kalau mereka akhirnya pengen kopi darat, itu perempuannya yang misalnya nih lakinya minta kamu duluan dong datang liburan aja ke Amerika ke Kanada gitu misalnya, atau lu suggest conventional way, lakinya harus datang dulu nemuin perempuannya. Tergantung. Jadi mereka biasanya kalau untuk long distance mereka virtual date dulu. Mereka virtual dulu, akhirnya sampai mereka ketemu, mereka dapat feel-nya semuanya, and then mereka baru meet in person. Tapi karena kan soalnya gini, yang gue lakuin internasional itu tuh kan gue partner up dengan beberapa matchmaker global. So sebenarnya dari matchmaker sana mereka udah screening, dari akunya udah screening. So matchmaker and matchmaker is more safe. Karena aku ada di asosiasi matchmaker global gitu. Iya. Jadi jadinya matchmaker sama matchmaker kita sama-sama screening semuanya, akhirnya kita share our client gitu. Jadinya I udah tahu. see. Mereka di sana juga doing background check, di aku di sini juga doing background check. It's safe. Jadi buat mereka yang memang open untuk pindah ya, open to relocate segala macam. Atau kadang buat klien aku yang mereka lagi bisnis trip di mana, biasanya mereka kasih tahu Zo lagi ada bisnis trip di Europe gitu. Ya udah biasanya aku akan kontak matchmaker sana, ada yang match nggak profile. Gitu. Jadi ketika namanya juga mereka global. liburan, ketika mereka liburan mereka bisa dating gitu. Seru banget sih. Nggak usah, kamu nggak usah kepikiran untuk cari-cari kalau lagi kemana-mana. Ampun mah. Soalnya responnya lamar. Seru banget sih, tapi ambil mikir. Kayak pala kemana-mana Nggak gitu ya. Kadang orang ketemu gue mendadak single gitu. Lupa amnesia. Emang gue udah kawin. Ya kan, Emang gila. tapi keren sih. Iya. Maksud aku sejauh ini aku sangat appreciate value-nya Zola juga gitu ya. Jadi ya karena dia percaya, dia sangat monogami, jadi akhirnya dia juga enggak lah, gue nggak mau kalau misalnya lo mau cari istri kedua, lo pengen selingkuh misalnya atau apa, nggak ada tuh ceritanya di sini. But ya itu ya, kalau bisnis mau sukses, usaha lo mau sukses, ya lo harus punya relnya gitu ya Zola ya, lo harus punya values-nya apa gitu kan. Keren sih. Oke. Zo, That's what I value in life. 10 menit terakhir, teman-teman silahkan tap-tap layar, share live-nya. Siapa tahu ada beberapa teman-teman yang lo kenal jomblowan-jomblowati yang bisa terbantukan, yang mereka memang pengen menikah, sulit mendapatkan pasangan, banyak loh guys. Dan kalau kalian ada pertanyaan sama Zola, ini bukan Marian Jola ya, Sa. Meskipun Tapi lu mirip ya. sih, Bo. Lu mirip. Mirip. Oh masa? Oh Iya. Iyalah. You have that vibe ya Mel ya. yang satu Jola, yang satu Zola. Iya. Ini bagus. Kak Zola pernah ada klien yang disabilitas tidak? Oke, that's a good question. Iya. Ada. Ada. Aku pernah punya klien satu, dia bisa dibilang pertumbuhannya agak lambat gitu. That's my first client waktu itu. Karena gini, matching people, that's my passion. I'm passionate to help people gitu. So I'm not only seeing as a business, tapi ketika ngelihat orang ketemu dengan pasangannya itu tuh aku tuh happy gitu. Jadi cuman kan kadang after itu aku baru realize sometimes we can't help anyone. Ya gitu. Jadi ketika aku punya klien yang itu, dia sempat dating 2 kali segala macam gitu. Jadi disabilitasnya itu aku nggak tahu apakah itu dikategorikan disabilitas apa nggak, tapi lebih yang not autism tapi lebih pertumbuhannya agak lambat, badannya kecil, bermasalah dengan jantung semuanya gitu. Itu waktu itu 2014 apa 2015 kalau nggak salah. Jadi dan karena memang akunya juga masih baru dan aku berasa kayaknya aku ada jadi sempat dating 2 kali aku ada, tapi this time I'm very selective dan aku juga ada beberapa karena semua orang itu ada jodohnya, ibaratnya setiap panci itu ada tutupnya, tinggal lu cari tuh tutupnya pas atau enggak gitu kan ya. Jadi jadi kalau misalnya dibilang setiap orang ada jodohnya, ada, pertanyaannya adalah lo mau atau enggak
atau you choose to be single, beda ya. Kan ada orang-orang yang memang mereka memilih untuk single, and that's okay. Kalau memang mereka happy. Ada orang yang memang mereka memilih untuk nggak mau punya anak, and that's okay juga. Ada yang memang mereka memilih untuk jadi istri kedua gitu ya, it's fine karena memang itu yang dia mau gitu. It's okay. We can't judge people kan. Gitu. Cuman ya kalau ditanya saat ini ada, nggak ada. Memang aku lebih selektif untuk ke klien. Oke. Iya, itu kayak di Netflix ada tuh kan Love Spectrum. Gue sama Tyson suka nonton tuh. Itu sweet banget loh. Jadi matchmakernya itu mempertemukan biasanya yang ada mereka ada autistik dipertemukan dan bener tadi Zola bilang memang sebetulnya ibarat panci sama tutup itu masing-masing emang Tuhan udah siapin. Tapi kan kadang-kadang ada panci yang mau sendirian aja di pojokan ya itu terserah mereka ya say gitu ya kan. Atau ada panci yang pancinya satu tutupnya 3 ya kan gitu. Tapi pada dasarnya emang setiap panci tuh udah ada tutupnya sendiri-sendiri dan itu sweet banget loh acara itu, Bo. Love Spectrum bagus. Itu tuh ada yang nanya apakah ada yang 50 sampai 60 tahun. Nah, kemarin tuh juga sempat ada yang DM aku dia umurnya 61. Jadi kalau ditanya klien aku sekarang itu start dari 29 di Indonesia ya. Start dari 29 sampai 55 so far. Tapi bukan berarti nggak nutup kemungkinan karena matchmaker itu tuh I'm not only matching you limited to database yang ada. Jadi ketika kamu datang ke aku dan nggak ada matchnya, I'll do hand and screening outside of my database. That's a matchmaker. Jadi I'm love hunter, Bo. Jadi kalau kalian punya teman single, coba kasih ke tante gitu ya. Gitu. Wah, ada nih banyak. Jadi nggak cuma di. Oke. Nah, gitu. Terus dia ada 2. Jadi yang VIP member, which is yang mereka join member, mereka Zola harus ini ya, bayar. freeze ya? Enggak aman. Masih freeze? Aman. Oke. Jadi dia tuh kalau ada yang nanya, ini bayar atau enggak? Ini bayar karena bukan panti sosial. Ya, jadi cuman ada yang free member, ada yang join the VIP member. Kalau free member itu tuh match untuk my client. Kalau VIP member itu yang jadi klien yang mereka join. Start dari $3.700 sampai $6.500 gitu. Perbedaannya VIP member udah pasti dicariin, udah pasti garansi akan di matchingin. Free member aku nggak nyariin, tapi I put you on my database. Setelah di screening semuanya, kalau ada yang match, then I will let you know. Tuh, bisa. Gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya kalian memang ternyata umurnya di atas 55 tahun dan open untuk relocate, aku punya klien beberapa di luar yang memang mereka umurnya justru di luaran sana, Bo ya. Mereka justru yang umur 60, 70, mereka masih kelihatan umur 50 dan mereka masih mencari pasangan. Tapi kalau di Indo, culture-nya lebih ya udahlah gue udah umur segini, udah tua juga ngapain. No, you still deserve love. Gitu. Mau berapapun umurnya. Bener. Zol, banyak ini gak sih? Secara kan nih, lu banyak bisa mempertemukan bule-bule lah, apa segala macam. Chloe, go back to your class right now. My godfather, seriously. Nih, nanti I'm gonna speak with your principal ya. And this is not for you, my dear. Off. Oh my god. Anyway, gua mau nanya, ada enong-enong juga, Bo? Yang pada ikut-ikutan gitu ada. Ani. Ketika mereka kan register nih gitu ya di gue gitu kan ya kan nggak difoto dari segala macam ya itu ya makanya gue screening. Kadang karena kan untuk initial consultation mereka harus bayar kan. Jadi biasanya kelihatan dari situ tuh gitu mereka mau gretongan doang atau gimana. Oh ternyata bayar. Ya masa nggak bayar? Gue makannya dari mana kalau nggak bayar ya kan. Jadi ada initial consultation itu mau 1 jam mau 2 jam itu start dari $165 ya kalau nggak salah weekdays atau weekend. Aku lupa tim aku yang tahu harganya. Jadi ya gitu lah. Jadi biasanya kelihatan tuh kalau memang mereka cuman for fun atau apa ke screening sendiri ada seleksi alam sendiri. Enong nggak ada. Iya ngerti. Zola, kalau misalnya ini kan banyak yang nanya gitu. Tadi rate-nya Zola udah share juga. Kita tuh bisa mengkontak Zola, caranya gimana? Kemana? Apakah ada website atau WhatsApp number atau apa sih sebenarnya atau di Instagram? Ada. Kalau misalnya untuk kalau Google website aku namanya heart-inc.co, heart-inc.co. Jadi bisa register di situ atau bisa ke Instagram aku Zola the Matchmaker. Nanti ada linknya di situ atau Instagram heartinc.id. Nanti kontak di situ aja ada WhatsAppnya. Nanti tim aku yang akan assist.
Oke. Itu ada semua. Jadi bisa ke situ. Jadi kalian buat yang single silakan come to Mami. Oh, sama ini kalau misalnya kalian mau apa curhat gitu ya, kan aku ada YouTube Bu kalau kalian mau ikutin YouTube. Aku YouTube-nya juga. apa, Zol? It's a live Hai Zola. Jadi Hai Zola itu aku baru 8 episode. Jadi aku create YouTube itu buat orang-orang yang memang mereka kita semua itu kan punya masalah. Ya kan. Cuman kita pendam dan kita berasa kayaknya yang punya masalah ini cuman gua doang gitu. Jadi ini tuh live call anonymously, jadi mereka share masalahnya mereka banyak tentang selingkuh segala macam. Jadi aku kasih advice langsung dalam waktu 30 atau 40 menit gitu. Anonymously lah. Mau itu mereka couple atau mereka cowok, mau cewek semuanya. Mereka sharing mereka punya love life-nya mereka. And then jadi real people, real story, real advice. Wow. Di Hai Zola di Zola. YouTube. Jadi kalau kalian memang mau Hai jadi Zola ya. bisa. Hai Zola. Jangan-jangan ada cowok-cowok laki-laki yang minta dijodohin sama elu. Aku sama Mbak Matchmaker aja dong. Apalagi bule, Itu kelihatan. apalagi bule. I want you. I just want you. I don't want other lady. I want you. You Pernah don't have to be kejadian my pasti. matchmaker. Ya kan pasti pernah kejadian. Ada yang bilangnya gini, can you find me someone like you? Iya. Udah ada someone like me. Limited size, nggak bisa. Masuk Kid Martin, never find someone like you. Nggak sih, Bo? Iya. Iya, dananya Zola the Matchmaker ya. Oh iya, Iya, IG-nya Zola the iya. Matchmaker. Iya. Oh, udah langsung subscribe YouTube-nya Hai tuh. Zola. Oke. Iya. Oh, makasih. Ya, Banyak Zol, yang tertarik sih. untuk menutup dong, lu kan maksudnya you dealing with so many people, trying to find love. Some of them udah tiny little bit desperate, ya kan? Ya. Ada nggak sih sebetulnya cinta gue, ibaratnya gue panci tuh gue bisa menemukan tutupnya nggak sih gitu. Ada loh beberapa perempuan yang mungkin let's say usianya udah 45 tahun, bukan nggak nyari loh Zol, nyari tapi ketemu nggak cocok-cocok. Ibarat tutupnya tuh nggak bisa ngeklik gitu loh. Ada aja permasalahannya. Dan mungkin udah mulai ngerasa mungkin emang gue terlahirkan sendiri. What's your advice for them? Ya, intinya adalah you still deserve love. Jangan pernah pesimis gitu ya. Di luar sana itu kalau misalnya sudah nyoba dan memang masih belum, that's a process. Karena dating and relationship itu tuh kan it's a journey ya. Itu journey gitu. Kadang ada yang sekali ketemu jadi, ada yang memang ketemunya udah yang memang toxic terus tapi end up-nya malah happy gitu ya. Jalanin proses yang ada karena memang proses setiap orang itu mereka punya timeline dan prosesnya masing-masing dan ada pastinya journey-nya masing-masing gitu. Jadi kalau yang lain mereka menikah umur 20, 30, 40 dan kamunya belum, it's okay, that's their timeline, not your timeline. Enjoy the proses yang ada gitu karena kita nggak pernah tahu dan tetap open dengan possibility yang ada. Aku selalu bilang ketika dating just be open with any possibility because you never know who you gonna end up with. Nice one. Anything else, Mama? Silakan. Gitu. Aku pokoknya buat kita yang bahkan sudah berpasangan aja, tapi Zola thank you so much for coming to ML this morning karena kita dapat banyak banget insight ya Mel gitu, bahkan buat kita yang udah berpasangan aja itu seneng banget gitu dengerin dan aku sangat respect sama yang tadi aku bilang gitu ya, Zola menjalankan ini tetap punya core values yang baik banget dan yang penting banget dan sesuai dengan yang Zola jalanin gitu. Pokoknya all the best buat teman-teman yang lain, ayo harus membuka kesempatan, membuka diri lo juga. Jadi jangan desperate, semua itu pasti panci punya tutupnya. Dicarilah tutupnya sekarang ya. Betul, setuju banget. Thank you for inviting me loh. Makasih Terima udah kasih. undang. Terima kasih Mbak Zola yang bukan Marian Zola walaupun mirip ya. Dari tadi gue Thank you, ngomong sama guys. Zola, jadi ini kayak pengen nyanyi gitu Diana ya. Iya, benar. And remember that everybody deserve to be loved. Setiap orang tuh berhak untuk dicintai. Apapun bentuknya, apapun warna kulitnya. Itu Tyson tuh selalu, laki gue selalu bilang, everybody deserve to be loved. Semua orang berhak untuk dicintai. Iya kan? Jadi pengen langsung dinaikin deh Tyson-nya. Thank you ya guys. Sehat-sehat semuanya. Okay. Have a Thank great you, Zola. day. Thank you, guys. Thank you. Bye Zol. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye.